Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu kebijakan larangan penggunaan plastik pada pusat perbelanjaan dan retail modern. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan plastik, karena kita pun terkadang nggak bisa lepas gitu dari plastik. Contohnya perabotan rumah tangga itu kan biasanya ada tuh yang dari plastik. Terus juga ada makanan-makanan yang masih dibungkus dengan plastik. Lalu jika kita belanja di pusat perbelanjaan gitu, itu kan masih menggunakan plastik ya. Tapi nggak semua orang tahu gitu bahwa sampah plastik ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan gitu. Tanpa kita sadari, semakin meningkatnya jumlah masyarakat itu dapat memicu juga jumlah sampah plastik gitu. Dan sampah plastik ini termasuk ke dalam material yang tidak bisa terdegradasi gitu. Lalu apa aja sih penyebabnya? Kenapa kebijakan ini bisa diterapkan? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab adanya kebijakan larangan penggunaan plastik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus dilindungi sebagai upaya sistematis dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan di lingkungan hidup. Banyak sekali benda-benda, mainan, perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Bahkan banyak jenis makanan dan minuman menggunakan kemasan dari bahan dasar plastik. Karena selain fungsinya yang praktis dan menarik, menjadikan plastik banyak digemari oleh masyarakat. Hampir di seluruh lapisan, plastik digunakan sebagai alat kebutuhan yang selalu tersedia. Padahal, plastik adalah material yang tidak bisa terurai. Sebagai 33% dari plastik dunia berbentuk botol, kantong, dan sedotan sekali pakai. Berbagai daerah sudah mengeluarkan kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai di tempat pembelanjaan seperti toko swalayan dan pasar rakyat. Beberapa daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai percontohan kemudian menyusun regulasi sendiri berkaitan dengan kebijakan kantong plastik berbayar. Sekian, terima kasih. Nama saya Innova Fitri dari kelompok 7 kebijakan publik. Jadi konsekuensi dari kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di pusat pembelanjaan dan retail modern, yang pertama yaitu penurunan pendapatan dari perusahaan plastik karena permintaan dari retail modern dan juga pusat pembelanjaan menjadi tidak ada, sehingga dapat menyebabkan pengangguran besar-besaran karena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tersebut. Dan juga yang kedua adalah dapat menurunkan tingkat pendapatan dari perusahaan pengolahan limbah, karena plastik ini kan sudah tidak digunakan lagi, hanya digunakan untuk bahan-bahan sedotan dan lain-lainnya yang tidak cukup besar seperti kantong plastik. Jadi dapat menurunkan pendapatan dari pabrik-pabrik pengolahan limbah industri. Jadi seperti itu konsekuensi dari kebijakan larangan Kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah tentunya didukung dan diterapkan oleh pihak swasta seperti pusat perbelanjaan minimarket dan supermarket. Di sini kita bisa lihat pihak minimarket dan supermarket telah menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu juga para petugas merazia kantong plastik di pasar tradisional agar pengurangan kantong plastik bisa dapat dikendalikan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya juga para petugas di Bandara Internasional Ngurah Rai melakukan razia kantong plastik. Pemerintah daerah Bali menegur para wisatawan yang masih menggunakan kantong plastik dan menyarankan menggunakan kantong ramah lingkungan. Dari adanya kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai adalah dari segi pemerintah. Pertama, jika sudah mempunyai kebijakan tentang pelarangan sampah sekali pakai, yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan mensosialisasikan terlebih dahulu apa itu kebijakan itu seperti apa dan sasarannya itu seperti apa, lalu dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat itu seperti apa, agar masyarakat mengetahui adanya kebijakan tersebut, sehingga jika masyarakat sudah mengetahui, masyarakat akan dengan mudah menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Contohnya, jika masyarakat datang ke minimarket, masyarakat sudah mengetahui bahwa tidak boleh adanya penggunaan kantong plastik, maka masyarakat akan menyediakan atau menyiapkan terlebih dahulu jika datang ke minimarket dengan membawa kantong plastik sendiri yang ramah lingkungan. Lalu jika larangan tersebut tujuannya di pasar tradisional, masyarakat sudah menyiapkan terlebih dahulu kantong atau tas belanja yang akan dibawa dari rumah untuk belanja di pasar tradisional ataupun minimarket. Jadi solusi untuk kebijakan tersebut adalah mensosialisasikannya dengan baik agar masyarakat mengetahuinya dan tahu poin-poin utama dan manfaat dari kebijakan tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman, dan pemerintah pun dengan semakin mudah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.